Jadi hari ini kita akan membahas cephalometry. Seperti yang kita tahu, cephalometry kan cukup banyak lagi emang digunakan utamanya di orto. Di orto itu biasanya digunakan untuk selain penegakan diagnosis juga untuk menentukan rencana perawatan. Nah, ini gambaran secara general landmark yang ada pada cephalometry. Jadi sebenarnya di sini yang terlihat ada nanti tulang temporalnya, kemudian occipitalnya, tulang frontalisnya, kemudian di sini ada os nasalnya, kemudian di sini ada margin orbitanya, maksila, kemudian mandibula, kemudian tulang cervicalnya. Nah, yang penting itu yang saya bikin kotak merah ini yang berkaitan nanti sama titik-titik untuk analisis cefalonya. Jadi ada pterygo maxillary fissure. Pterygo maxillary fissure itu yang seperti gambaran teardrop shape atau gambaran air mata terbalik seperti itu. Kemudian ada sella tursika berupa fossa yang nanti ada isinya itu kelenjar pituitari. Kemudian ada nasion. Nasion itu merupakan titik yang berada pada sutura frontalis. Ini tulang frontalnya, di sini ada tulang nasalnya, kemudian ini ada margin inferior dari orbitanya, kemudian ini ada lantai orbitanya, kemudian ini nanti ada anterior nasal spine, di situ ada titik ANS, kemudian ada poin A, bagian tercekung terdalam dari di antara ANS sama si tulang alveolar. Kemudian nanti ada patum keras, bagian belakangnya nanti menunjukkan titik PNS, posterior nasal spine. Kemudian ada juga poin B, bagian terdalam pada simfisis mandibulanya. Kemudian ada si meatus acousticus externus, bagian superiornya nanti menunjukkan titik porion. Nah, untuk bagian anatominya itu yang paling penting dalam nanti penentuan titik untuk analisis cephalometry. Ini gambaran besarnya, tapi nggak semua kita bahasnya yang penting-penting aja. Kita lihat di letternya. Jadi yang penting-penting itu yang saya cantumin di sini. Yang menurut gambaran ini, yang pertama ada sela. Sela dia berada pada sela tursika, bagian tengah dari sela tursika. Biasanya nanti kalau misalnya penentuan titiknya itu dibikin garis diagonal dari fosanya itu, diagonal di fosanya itu, titik tengahnya itu menunjukkan sela. Itu salah satunya yang penting. Kemudian nasion merupakan titik pada sutura nasofrontalis. Nanti karena dia sutura kan merupakan pertemuan antara dua tulang. Pada titik tersebut terlihat agak radiolucent, tapi biasanya kadang-kadang tidak tampak agak radiolucent seperti itu. Kalau misalnya tidak tampak, maka kita ambil area paling cekung. Area paling cekung di antara tulang frontal dan tulang nasal. Itu titik nasion. Titik orbital. Titik orbital merupakan titik paling inferior dari batas eksternal orbita. Nah, kan ini dibilang batas eksternal, batas paling luar. Kadang-kadang bagian margin orbita ini dia karena tidak tumpang tindih kanan dan kiri, menunjukkan dua garis seperti itu. Kita ambil yang paling luar, yang batas eksternalnya. Atau terkadang ada dosen-dosen yang bagian orbitanya itu diminta dengan menggabungkan di antara dua garis eksternal tadi, kanan dan kiri. Jadi kita bikin garis margin orbitanya yang kanan sama yang kiri, nanti di tengahnya itu baru kita bisa tentukan dari titik orbitanya itu. Kemudian ada kondilion. Kondilion itu merupakan titik paling superior dari kondilus. Nah, ini kan kondilusnya, titik paling superiornya itu disebut kondilon atau CD. Kemudian ada anterior nasal spine. Anterior nasal spine itu seperti gambaran di awal tadi, titik paling depan, paling anterior dari spina nasalis anterior. Dia berada pada maksila.
Ini titik ANS-nya, kemudian ada titik A. Titik A itu titik paling dalam atau berada pada cekungan paling dalam kurvatur maksila anterior. Dia berada pada di antara ANS sama tulang alveolar. Itu titik A. Kemudian ada titik B. Titik B merupakan supramental. Dia merupakan titik paling dalam juga, berada pada cekungan paling dalam di antara tulang dagu atau simfisis mandibula dan alveolar crest mandibulanya. Dia berada di sini. Kemudian ada pogonion. Pogonion merupakan titik paling anterior dari simfisis mandibula. Ini pogonion. Kemudian ada menton, titik paling inferior, paling bawah dari simfisis mandibula. Kemudian ada gnasion. Gnasion ini agak sedikit tricky untuk mendapatkannya karena dia butuh garis proyeksi seperti itu. Jadi dia merupakan perpotongan bidang fasial dan mandibula. Jadi di sini gambarnya ini merupakan bidang fasial, ini merupakan bidang mandibula. Bidang mandibula terbentuk dari bagian inferior mandibula, sedangkan bidang fasial itu terbentuk dari titik N yang tegak lurus sama nanti bidang Frankfurt. Nanti perpotongannya kita ambil garis proyeksi dari si S ke perpotongan tersebut, nanti di situ dapatlah si titik gnasion ini. Jadi dia agak sedikit dia nggak bisa langsung ditentuin pas nentuin titik langsung, harus dibikin proyeksi dari bidang-bidang tertentu. Kemudian ada gonion. Nah, gonion ini sama juga dengan gnasion tadi, agak sedikit tricky ngedapetinnya karena dia merupakan perpotongan garis margin posterior dari ramus, di bagian belakang dari ramus dengan bidang mandibulanya. Kemudian diproyeksikan ke titik N. Perpotongannya tersebut barulah dapat si gonion. Kemudian ada artikulare. Artikulare merupakan perpotongan dari batas posterior ramus mandibula ini dengan basis cranii. Ini kan merupakan basis cranii. Nah, perpotongannya tersebut yang bagian bawah itu disebut artikulare. Kemudian ada porion. Porion ini merupakan titik paling superior dari meatus acousticus externus. Terkadang dia tumpang tindih sama cephalostatnya. Gambaran cephalostat kan nanti ada gambaran radiopap, tapi itu jarang terjadi sih. Jadi untuk porion sendiri dia sesuai dengan si acousticus meatus externus, dia agak radiolucent, berbeda nanti sama si cephalostat yang agak radiopap gitu. Jarang tumpang tindih, akan tapi bisa jadi tumpang tindih titik tersebut. Jadi yang paling superiornya. Kemudian basion itu merupakan titik paling inferior posterior. Jadi dia paling bawah dan paling belakang dari tulang oksipital. Ini tulangnya di bagian sini titiknya, dia itu menunjukkan margin anterior dari foramen magnum. Kemudian ada pterygomaxillary fissure. Pterygomaxillary fissure itu yang tadi berbentuk air mata terbalik. Titiknya itu biasanya yang paling inferior, yang paling bawah. Itu si PTM-nya. Kemudian ada posterior nasal spine. Nah, ini biasanya cukup sulit ditemukan karena si tulang kerasi maksila ini dia nanti tumpang tindih sama gambaran jaringan lunak si palatum lunak seperti itu. Jadi agak sulit ditentukan. Biasanya dia berdekatan sama si PTM. Dia merupakan bagian posterior dari tulang palatina. Kemudian ini kita lanjut ke garis dan bidang pada analisis cephalometri. Tadi kan sudah ditentukan titik-titiknya. Dari titik-titik tersebut kita bisa mendapatkan garis dan bidang pada analisis cephalometri ini. Yang pertama ada
bidang horizontal Frankfurt atau sering disingkat FH. Jadi untuk bidang Frankfurt ini dia merupakan garis atau bidang yang terbentuk dari titik porion dan orbital. Seperti itu. Jadi dia merupakan bidang horizontal dasar dari kepala. Kemudian ada bidang selanasion. Bidang selanasion ini berkaitan sama basis kranii, seperti itu. Kemudian ada bidang oklusal. Bidang oklusal ini ditentukan berdasarkan si bagian oklusal dari gigi M1 diteruskan ke pertemuan antara insisif atas dan insisif bawah yang paling anterior. Dibikin garis lurus, itu merupakan bidang oklusalnya. Kemudian ada bidang fasial. Bidang fasial yang digunakan tadi untuk penentuan si gnasion. Dia merupakan garis yang terbentuk dari titik nasion tegak lurus terhadap bidang Frankfurt. Ini bidang Frankfurt-nya yang PO ke O, kemudian dibikin garis tegak lurus terhadap garis tersebut melewati nasion, maka didapatkanlah bidang fasial. Kemudian ada bidang mandibula. Bidang mandibula merupakan batas paling inferior dari mandibula. Jadi dia melewati titik menton. Karena menton kan merupakan titik paling inferior dari mandibula. Seperti itu.